Sobat PPPK 2021. Kali ini Mentor PPPK akan membahas mengenai materi dalam kompetensi teknis, yaitu adalah konsep penilaian. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti seri belajar yang ada dalam SIM PKB Kemendikbud, tentu teman-teman mungkin ada beberapa soal yang sudah bertemu dengan materi konsep penilaian, dan kali ini kita akan membahasnya. Soal nomor 1. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan tahapan yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan, regional, dan internasional disebut A. Konseptual, B. Prosedural, C. Metakognitif, D. Faktual, E. Aplikatif. Pertanyaan ini berkaitan tentang dimensi pengetahuan, di mana dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, berkaitan dengan faktual. Faktual ini kata kuncinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan fakta atau sesuatu berkaitan dengan keadaan. Jadi ada. Jadi ada keterangan bahwa memang di situ ditemukan sesuatu yang bersifat faktual, fakta. Yang kedua adalah konseptual. Jika kita bicara tentang konseptual, maka kita berbicara tentang suatu konsep, mungkin suatu teori. Nah, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan prosedural. Kata kunci di soal yang berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural adalah adanya tahapan, adanya kriteria, adanya metode. Dan selanjutnya adalah yang berbasis pada metakognitif, di mana untuk dimensi pengetahuan metakognitif ini berkaitan dengan suatu pengetahuan berpikir. Nah, ini berarti untuk metakognitif ini termasuk dalam high order thinking skill. Nah, berarti di soal ini ada kata kunci metode, kriteria, dan tahapan. Maka jawabannya adalah prosedural. Nomor 2, definisi penilaian adalah yang bisa kita catat berkaitan dengan penilaian, berarti ini adalah suatu kegiatan untuk menilai. Berarti kata kuncinya adalah pertama berkaitan tentang prosedur, di mana prosedur itu bersifat sistematis. Nah, kemudian suatu proses penilaian yang bersifat prosedural yang sistematis punya tujuan untuk mengumpulkan informasi hingga mencapai atau untuk membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan yang berkaitan tentang apa? Yang pertama berkaitan dengan karakteristik. Kalau itu peserta didik atau di lingkungan pendidikan, yaitu adalah peserta didik maupun objek. Itu disebut sebagai penilaian. Maka yang memuat unsur-unsur ini adalah option yang A. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Nomor 3. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. A. Menentukan spesifikasi instrumen. B. Menentukan indikator. C. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. D. Menentukan skala pengukuran. Karena ini perencanaan penilaian sikap berarti berkaitan dengan sikap. Yaitu adalah option yang C. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nomor 4. Di antara
Pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas observasi guru. Ataukah D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Ini berkaitan tentang penilaian sikap, di mana penilaian sikap ya bersumber dari sumber utama ya. Sumber utama penilaian ini adalah berasal dari observasi atau pengamatan. Kemudian ada sumber pendukung. Sumber pendukung ini berasal dari yang pertama adalah self assessment ya, self assessment atau penilaian diri. Yang kedua adalah penilaian antar teman. Fungsi dari keduanya adalah untuk validitas data observasi guru. Jadi ini jika diperlukan sumber pendukung ini dilaksanakan. Maka yang tepat jawabannya adalah C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Nomor 5. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah, karena ini ditanyakan adalah perencanaan, yang berkaitan tentang perencanaan itu apa saja? Ya, ada merancang, ya, kemudian pemetaan KD, tadi perancangan instrumen penilaian, kemudian menyusun bank soal. Nah, berarti yang bukan, karena ini yang ditanya adalah yang bukan merupakan tahap perencanaan pada prosedur penilaian adalah C. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Itu bukan termasuk perencanaan. Nomor 6. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian. Untuk bisa menjawab soal 6 dengan tepat, maka kita perlu mengetahui masing-masing dari assessment tersebut. Yang pertama, ada assessment of learning. Nah, ini adalah penilaian akhir pembelajaran. Berarti ciri-ciri yang berkaitan dengan of learning itu apa saja? Yang pertama, tadi dilaksanakan di akhir pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran setelah selesai, dilakukan suatu penilaian, nah itu adalah of learning. Yang kedua, contohnya UAS, ujian akhir semester, US atau ujian sekolah, maupun UN. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan penilaian yang bersifat sumatif. Artinya apa? Ini adalah bentuk evaluasi sumatif untuk mengetahui hasil belajar dan kemajuan siswa, karena itu dilakukan di akhir. Nah, yang kedua, ada assessment for learning. Assessment for learning, yaitu adalah penilaian untuk pembelajaran. Berkaitan dengan apa saja? Yang pertama, assessment for learning
Berarti ini dilaksanakan, penilaian dilaksanakan saat proses pembelajaran. Yang kedua, bentuk-bentuknya, contohnya. Contohnya apa? Mungkin kuis, presentasi, kemudian tugas-tugas. Yang ketiga, kita kenal dengan assessment as learning. Ini adalah penilaian sebagai pembelajaran. Assessment as learning ini mirip dengan assessment for learning, akan tetapi menitik beratkan pada keterlibatan peserta didik. Semisal digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar, itu bisa dilakukan dengan melibatkan peserta didik untuk mengetahui kesulitannya ada di mana. Kita jawab soal-soal ini. Yang pilihan pertama A. Assessment of learning merupakan penilaian dilaksanakan saat proses pembelajaran. Salah ya, karena ini of learning. Kalau of learning itu berarti di akhir. B. Ulangan akhir semester ujian sekolah, ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. Salah juga, karena harusnya UAS, UN, US merupakan contoh assessment of learning. Yang C, assessment for learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Salah, karena assessment for learning dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. Salah, harusnya tugas-tugas, presentasi, dan kuis termasuk assessment for learning. Dan yang E, assessment as learning, ya, peserta didik juga dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Berarti ada unsur keterlibatan. Ya, itu tepat sekali. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7. Penilaian dalam proses pembelajaran sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Di mana untuk mendeteksi kesulitan belajar, maka melibatkan peserta didik. Ada keterlibatan peserta didik. Nah, berarti jika ada keterlibatan peserta didik, maka jawabannya adalah A. Assessment as learning. Contoh assessment as learning itu adalah penilaian diri atau self-assessment dan juga penilaian antar teman. Nomor 8. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf bawah dan seringkali harus mengikuti remedial. Tetapi terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti ketika materi itu berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, beberapa siswa Pak Usman tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi KKM atau sehingga mengakibatkan mereka mengikuti remedial. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman untuk mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah, berarti ini kan ada kelemahan, yaitu adalah keterampilan berpikirnya. Ketika berpikir tingkat rendah dia berhasil tuntas, ketika tingkat tinggi tidak berhasil tuntas malah justru remedial. Berarti Pak Usman harus memfasilitasi pembelajaran untuk mengembangkan potensi keterampilan berpikir tingkat tingginya. Jadi jawabannya adalah
Nomor 9. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Emi selalu menyeleksi materi pembelajaran yang teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksi dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih, karena teruji kebenarannya. Nomor 10. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ketika dalam suatu penilaian pembelajaran. Guru menggunakan instrumen berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak karena guru ini melakukan pembedaan instrumen berdasarkan gender laki-laki dan perempuan, maka ada tindakan ini yang tidak sesuai, yaitu adalah tidak adil karena membeda-bedakan instrumennya berdasarkan gender. Jadi jawabannya adalah B. 11. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan, ini penyebabnya, disebabkan materi dan soal sebagian belum dipelajari siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, tapi sudah muncul ketika dalam soal tes yang dikerjakan oleh siswanya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, jadi dalam penyusunan soal pilihan ganda, tentu seorang guru harus memahami mengenai indikator soal. Artinya, soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, indikator yang berkaitan dengan pencapaian tadi tersebut. Jadi jangan sampai soal yang dibuat berdasarkan materi yang belum disampaikan atau materi selanjutnya. Pasti siswa akan mengalami kesulitan. Berarti hal yang perlu dilakukan, yang seharusnya dilakukan guru adalah soal harus sesuai dengan indikator. Maka jawabannya adalah E. Nomor 12. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam, barusan kita bahas. Ya, fungsi indikator tentunya berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar. Jawabannya adalah B. Oleh karena itu, kita mengenal istilah IPK, yaitu adalah indikator pencapaian kompetensi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, pencapaian kompetensi dasar. Demikian Sobat PPPK, materi mengenai konsep penilaian semoga menambah pengetahuan Sobat P3K dalam persiapan seleksi PPPK 2021. Semoga sukses, salam cerdas, salam hebat. Terima kasih.